Cek playlist untuk melihat update terbaru. Raja Bela Diri mengguncang semesta season 40. Itulah kekuatan seni bela diri jimat roh. Karena selama dia punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri, bahan-bahan, dan batu roh, dia yakin bisa membunuh kultivator alam bela diri sejati yang kuat. Ini bukanlah sebuah pernyataan yang berlebihan. Penerapan jimat roh sangat luas dan beragam, sehingga sulit untuk memperkirakan potensinya. Sayangnya, jimat roh yang mampu membunuh kultivator alam bela diri sejati terlalu sulit untuk dibuat baginya saat ini, dan hampir mustahil dengan sumber daya keuangannya saat ini. Tentu saja, jika dia memiliki 5 juta batu roh di tangannya, kartu tersembunyinya mungkin cukup. Itu belum tentu mampu membunuh kultivator alam bela diri sejati, tetapi melukai mereka dengan parah bukanlah masalah. Namun, memikirkan hal-hal seperti itu sekarang masih terlalu dini, karena dia masih belum menguasai seni menciptakan jimat roh dasar. Jadi, apa gunanya berpikir sejauh itu? Dan begitulah, waktu berlalu. 10 hari terasa seperti sekejap mata. Tak lama kemudian, 10 hari pun berlalu. Selama 10 hari ini, kota utama Beishan dilanda kekacauan. Entah orang lain menyadarinya atau tidak, kota utama Beishan memang merupakan tempat terbaik untuk membina talenta di seluruh Kabupaten Gunung Utara. Sekte Changhai dan Sekte Yuanshan lebih lemah dibandingkan dengan kota utama Beishan. Ini bukan berarti bahwa memenangkan kompetisi seleksi jenius akan membuat talenta setara dengan para jenius di kota utama Beishan. Tidak ada jalan lain, generasi yang lebih tua memiliki banyak orang jenius. Jika generasi ini tidak bisa melakukannya, selalu ada generasi sebelumnya. Jika generasi sebelumnya tidak mampu melakukannya, pasti ada generasi sebelum itu. Di kota utama Beishan terdapat terlalu banyak orang jenius, dan setiap generasi selalu muncul beberapa orang yang sangat jahat. Mereka memiliki sumber daya dan dukungan finansial yang melimpah dalam membina talenta. Klasifikasi berdasarkan generasi ini juga menyebabkan berbagai pantangan, seperti bakat-bakat baru yang tidak boleh menantang bakat-bakat yang lebih senior, terutama bakat-bakat luar biasa dari generasi sebelumnya. Jika tidak, mereka akan dihukum berat oleh bakat-bakat dari generasi sebelumnya. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa bakat-bakat tersebut telah diasah selama beberapa tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun lebih lama daripada yang muda. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan itu? Sekalipun talenta-talenta baru memiliki kemampuan yang lebih besar, talenta-talenta dari generasi sebelumnya pun tidak lemah. Namun, Yang Chen melakukan tindakan yang dianggap gila oleh banyak orang. Dia menerima tantangan Cao Ming dan memutuskan untuk bertarung menentukan dengannya di kota utama Beishan, di hadapan banyak orang. Saat ini, di pusat kota utama Beishan, di bawah patung binatang eksotis yang megah, lautan manusia berkumpul. Di antara kerumunan itu terdapat orang-orang dari kota utama Beishan, Sekte Changhai, dan berbagai sekte serta kekuatan 6 sekte lainnya. Semua kekuatan besar memiliki cabang di kota utama Beishan, dan setelah mendengar berita tersebut, mereka tentu saja datang ke sini untuk menyaksikan keseruan tanpa ragu sedetik pun. Cao Ming sudah tiba di tengah kerumunan. Dia tampak percaya diri dan sepertinya menganggap kemenangannya sudah pasti, tanpa menyisakan ketegangan. Berbagai pendapat terdengar tanpa henti di antara kerumunan, dengan setiap orang mengungkapkan pemikiran mereka tentang kompetisi tersebut. Menurutmu siapa yang akan menang? Yang Chen memang jenius langka di generasinya, tetapi sejak memenangkan kompetisi seleksi jenius, dia tampaknya menjadi sombong. Apakah dia tidak tahu bagaimana menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada talenta generasi sebelumnya? Kurasa dia terlalu angkuh dan tidak menganggap Cao Ming serius. Cao Ming hanya ingin memberi pelajaran kepada Yang Chen. Sebenarnya, Yang Chen benar-benar bodoh. Dia tidak berpikir bahwa Cao Ming adalah seorang jenius dari generasi sebelumnya yang telah berkultivasi setidaknya 7 atau 8 tahun lebih lama darinya. Apa yang bisa dia gunakan untuk melawan Cao Ming? Di antara kerumunan itu, ada beberapa orang yang tidak tahu apa yang telah terjadi tetapi memberanikan diri untuk menyampaikan pendapat mereka. Banyak orang yang seperti itu, tidak tahu apa-apa tetapi berspekulasi secara membabi buta seolah-olah mereka memahami segalanya. Mengalahkan Cao Ming tidak akan mudah. Dia telah terkenal selama lebih dari 10 tahun, dan kejeniusannya sungguh luar biasa. Dia telah dipuji dan dikenang oleh banyak orang. Ngomong-ngomong, Yang Chen di mana? Yang Chen belum tiba. Saat mereka menyaksikan Cao Ming menunggu selama setengah hari tanpa ada tanda-tanda kedatangan Yang Chen, banyak orang mulai bertanya-tanya apakah Yang Chen terlalu takut untuk datang. Mereka yang paling cemas adalah anggota Sekte Yuanshan yang tinggal di kota utama Beishan. Ada ratusan dari mereka di kota itu, mengelola bisnis dan bekerja sama. Sebagian besar tingkat kultivasi mereka berada di alam bela diri dasar. Ketika mereka mengetahui bahwa Yang Chen ingin bersaing melawan Cao Ming, mereka panik. Mereka ingin menemukannya, tetapi tidak berhasil. Mereka ingin membujuknya, tetapi tidak punya cara untuk melakukannya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berjaga di sini, berharap jika Yang Chen menghadapi kesulitan saat bertarung melawan Cao Ming, mereka dapat membantunya. Namun, mereka telah menunggu di sini cukup lama tanpa melihat Yang Chen muncul. Tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba berteriak, "Itu ketua sekte muda. Ketua sekte muda ada di sini." Tanpa mereka sadari, Yang Chen telah terbang dari kejauhan. Para pendekar Sekte Yuanshan yang tinggal di kota utama Beishan bergegas menyambutnya. Setelah melihat Yang Chen, puluhan dari mereka membungkuk dengan hormat dan berkata, "Salam, Tuan Muda Sekte." Tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka berada di puncak alam bela diri dasar, tingkat yang jauh di bawah Yang Chen.
Tentu saja, mereka tidak berani bersikap tidak sopan dan langsung memanggilnya sebagai Tuan Muda Sekte. Yang Chen tak kuasa menahan senyum melihat begitu banyak pendekar Sekte Yuanshan. Awalnya ia terkejut, tetapi dengan cepat memahami niat mereka dan berkata, apa yang kalian semua lakukan di sini? Tidakkah kalian tahu aku di sini untuk bertanding melawan Cao Ming? Tuan Muda Sekte, ini benar-benar tidak dapat diterima. Anda harus memikirkannya. Berapa umur Anda dan berapa umur Cao Ming? Dia setidaknya 10 tahun lebih tua dari Anda. Itu berarti 10 tahun lebih banyak kultivasi. Dengan bakat Anda, sama sekali tidak perlu melawan Cao Ming. Tuan Muda Sekte, mohon pertimbangkan kembali. Tuan Muda Sekte. Mereka semua berusaha membujuknya. Tidak ada cara lain. Mereka belum pernah bertemu Yang Chen sebelumnya dan tidak memiliki perasaan apapun terhadapnya, tetapi mereka tetap harus mencoba membujuknya. Jika sesuatu terjadi pada Yang Chen, dan penyelidikan Mu Baiseng menemukan bahwa mereka telah mengabaikannya, mereka akan berada dalam masalah jika dia memutuskan untuk melampiaskan amarahnya kepada mereka. Karena itu, mereka hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk membujuknya, karena takut Yang Chen mungkin melakukan sesuatu yang tidak rasional. Melihat para anggota Sekte Yuanshan berusaha membujuknya, Yang Chen merasa geli sekaligus tak berdaya, kalian semua, minggir. Tuan Muda Sekte, mohon pikirkan baik-baik. Apa kau ingin orang-orang menyebut Sekte Yuanshan kita sebagai sekelompok pengecut jika Tuan Muda Sektemu tidak ikut serta dalam pertarungan hari ini? Setelah mendengar ucapan Yang Chen, para murid senior Sekte Yuanshan tidak punya pilihan selain mundur. Mereka menghela napas dan berdoa dalam hati agar tidak terjadi hal buruk pada Yang Chen. Yang Chen tahu bahwa mereka mengkhawatirkannya, tetapi karena dia berani datang, dia sama sekali tidak takut pada Cao Ming. Bab 392. Pada saat itu, melihat Yang Chen muncul, seluruh adegan mencapai puncaknya. Ada cukup banyak orang yang datang untuk menyaksikan pertempuran hari ini. Yang Chen melihat sekeliling dan mendapati bahwa tidak hanya berbagai sekte dengan cabang di kota utama Beishan yang datang, tetapi beberapa tetua tingkat tinggi dari 6 sekte juga hadir. Bahkan Bai Yunfei, pemimpin sekte Huangshan, juga ada di sana. Harus diakui bahwa pertarungan antara Yang Chen dan Cao Ming telah menarik banyak perhatian. Terlebih lagi, yang paling dihargai Yang Chen adalah bahwa kota utama Beishan telah mengirimkan tenaga kerja karena persaingannya dengan Cao Ming. Pelayan Feng dan pelayan Su, yang dikenalnya, termasuk di antara mereka. Yang Chen tidak terkejut. Duel mereka tampak seperti persaingan biasa antara dua anak muda, tetapi sebenarnya, duel itu menyangkut reputasi Sekte Yuanshan dan kota utama Beishan. Kedua jenius ini tak diragukan lagi mewakili pertarungan antara dua kekuatan yang berbeda. Siapapun yang kalah akan menjadi lebih lemah dalam kompetisi yang tak terlihat ini. Pasukan utama Sekte Yuanshan tidak berada di sini, jadi tidak banyak orang yang berkumpul, tetapi kota utama Beishan berbeda. Itu Yang Chen. Yang Chen ada di sini, sepertinya dia sudah memutuskan untuk bertarung sekarang. Teman-teman sesama muridnya mencoba membujuknya demi kebaikannya sendiri, tetapi anak ini tidak mendengarkan. Dia bersikeras untuk melawan Cao Ming. Sepertinya dia benar-benar impulsif dan tidak peduli apapun. Padahal, dia tidak tahu bahwa melakukan hal itu hanya akan merugikan dirinya sendiri pada akhirnya. Kekalahannya sekarang memang bukan masalah besar, tetapi nanti, dia akan mempermalukan Sekte Yuanshan. Aku penasaran, jika dia kalah nanti dan mempermalukan Mu Baisan, akankah Mu Baisan menyingkirkannya sebagai pemimpin Sekte muda? Yang Chen masih terlalu muda. Apakah dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia mau sebagai pemimpin Sekte muda Yuanshan? Dan bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Yang Chen akhirnya mendarat di atas ring, menghadap Cao Ming dengan tatapan penuh tekad, keduanya dapat melihat semangat bertarung di mata masing-masing. Namun, dibandingkan dengan kebencian Yang Chen yang lebih kecil, kebencian Cao Ming terhadap Yang Chen sangat besar, seolah-olah Yang Chen telah melakukan sesuatu padanya. Melihat penampilan Yang Chen, Cao Ming berkata dingin, Yang Chen, kukira kau tidak akan berani keluar. Tapi sekarang sepertinya kau punya nyali. Namun, ironisnya, keberanian seperti itu membuatku bertanya-tanya apakah itu akan mengubahmu menjadi orang yang tidak berguna. Yang Chen dengan malas meregangkan badannya dan perlahan berkata, apakah Han Lingling menyuruhmu untuk mengobrol denganku? Jika memang begitu, kenapa kita tidak duduk dan mengobrol santai? Cao Ming tak kuasa menahan rasa sarkasme dalam ucapan Yang Chen, yang membuatnya semakin marah, dan dia berteriak, Yang Chen, aku penasaran berapa lama kau bisa tertawa. Nanti, kuharap kau tidak menangis. Kakak Cao Ming, kau tak perlu khawatir soal itu. Aku hanya penasaran apakah Nona Han sudah menyiapkan batu roh. Saat Yang Chen berbicara, pandangannya menyapu kerumunan orang di atas, karena Han Lingling ada di antara mereka. Han Lingling hari ini tampak berperilaku cukup baik. Setelah diamati lebih dekat, Yang Chen menemukan seorang pria parubaya dengan aura yang mengesankan berdiri di sampingnya. Pria itu bertubuh agak gemuk, memiliki alis tebal dan mata besar, dan sekilas, ia menimbulkan rasa takut. Yang Chen pun tidak terkecuali, dan alasan dibalik ketakutan ini adalah perbedaan besar dalam tingkat kultivasi mereka. Setelah berpikir sejenak, Yang Chen berspekulasi, pria parubaya ini pasti ayah Han Lingling, kan? Kalau tidak, dengan temperamen Han Lingling, bagaimana mungkin dia bisa begitu baik hati? Orang ini memberi saya rasa tertindas yang lebih kuat daripada pelayan Su dan pelayan Feng, dan tidak jauh berbeda dengan pemimpin sekte. Dia mungkin salah satu dari 3 pelaksana agung kota utama Beishan.
Setelah mengambil kesimpulan dalam hatinya, Yang Chen dengan halus mengalihkan pandangannya dan terus menatap Cao Ming. Pada saat itu, Cao Ming menjadi sangat dingin, dan dia tidak tahan lagi dengan kata-kata provokatif Yang Chen. Dia berteriak, "Yang Chen, terima saja takdirmu." Dia mengambil langkahnya. Cao Ming telah mengambil langkahnya. Kekuatan alam bela diri Yuan setengah langkah. Memang, begitu Cao Ming bergerak, dia tidak menunjukkan pengekangan apapun. Dia memulai dengan kekuatan alam bela diri Yuan setengah langkah yang kuat. Jumlah ki sejati yang menakjubkan langsung meng-overwhelming Yang Chen, dan Cao Ming dengan cerdik menggunakan keunggulan alamnya untuk memberikan pukulan tanpa ampun kepada Yang Chen. Harus diakui bahwa titik awal Cao Ming cukup tepat. Di mana letak perbedaan antara alam bela diri Yuan dan alam bela diri roh? Hal itu terletak pada perbedaan ki sejati. Transformasi dari alam bela diri roh ke alam bela diri sejati membawa banyak manfaat, seperti sungai ki sejati yang berubah menjadi lautan ki sejati, dan peningkatan jumlah ki sejati secara tiba-tiba. Jika kita menggunakan angka untuk menggambarkannya, peningkatan satu tingkat kecil di alam bela diri roh, seperti dari tingkat pertama ke tingkat kedua, atau dari tingkat kedua ke tingkat ketiga, hanya bertambah 3 atau 4. Sebagai perbandingan, transisi dari alam bela diri roh ke alam bela diri Yuan bertambah 100. Perbedaannya sangat besar. Keunggulan alam bela diri Yuan adalah memiliki banyak ki sejati. Dengan lebih banyak ki sejati, seseorang dapat menggunakan gerakan mereka tanpa batasan, dan kekuatan gerakan tersebut secara alami meningkat, sehingga sulit untuk dikendalikan. Mengapa dampak metode kultivasi tidak begitu signifikan di alam bela diri roh? Itu karena terlalu sedikit ki sejati di alam bela diri roh, dan tidak mungkin untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan suatu metode kultivasi. Hal ini menyulitkan para praktisi di alam bela diri roh untuk menantang alam yang lebih tinggi karena perbedaan metode kultivasi tidak signifikan. Keadaan berbeda di alam bela diri Yuan. Hampir semua metode kultivasi dapat dipraktikkan di alam bela diri Yuan, dan alam bela diri Yuan juga dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan metode kultivasi. Para praktisi di alam bela diri Yuan yang mempraktikkan metode kultivasi paling rendah akan menjadi yang terlemah di alam mereka. Bagaimanapun juga, alam bela diri Yuan jauh lebih kuat dibandingkan dengan alam bela diri roh. Meskipun Cao Ming hanya berada di alam bela diri Yuan setengah langkah, jumlah ki sejati di tubuhnya jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan Yang Chen. Kekuatan gerakannya begitu mengejutkan sehingga para penonton di sekitarnya merasa merinding. Para praktisi alam bela diri roh biasa tentu akan kesulitan untuk melawan. Namun, Cao Ming bertemu dengan Yang Chen. Melihat gerakan pertama Cao Ming, hembusan angin telapak tangan yang ganas dan ki sejati yang seolah-olah muncul, Yang Chen tidak ragu-ragu. Dia segera mengeluarkan api iblisnya dan menggabungkannya dengan cahaya listrik dari gaya petirnya. Dengan cepat, dia mencapai kebuntuan dengan Cao Ming. Melihat bahwa langkah pertamanya dengan mudah dipatahkan oleh Yang Chen tanpa mendapatkan keuntungan apapun, Cao Ming sangat marah dan berteriak, "Yang Chen, kau sangat sombong, sepertinya kesombonganmu memang beralasan. Jika lawanmu adalah petarung setengah langkah Yuan biasa, mungkin mereka bukan tandinganmu, tetapi sayangnya, kau berhadapan dengan petarung setengah langkah Yuan yang tidak biasa. Selanjutnya, aku akan menunjukkan padamu jurang pemisah antara kau dan aku." Bab 393. Cao Ming bukanlah praktisi alam bela diri Yuan setengah langkah biasa, dia mampu melewati lapisan ke-11 menara ujian, yang berarti bahwa praktisi alam bela diri Yuan setengah langkah biasa akan kesulitan bahkan untuk mendekatinya. Justru karena perbedaan inilah Cao Ming menjadi lebih percaya diri, merasa bahwa melawan Yang Chen akan menjadi posisi yang tak terkalahkan. Lagi pula, alam bela diri setengah langkah Yuan jauh lebih kuat daripada puncak alam Lingwu milik Yang Chen. Memikirkan hal ini, dia tertawa terbahak-bahak dan segera mengeluarkan pedangnya sendiri. Ini adalah pedang tinta hitam yang, ketika muncul, memperlihatkan ujungnya yang tajam, memberitahu siapapun yang melihatnya bahwa pedang tinta hitam ini luar biasa. Ini adalah senjata spiritual tingkat tertinggi. Cao Ming ini ternyata adalah seorang jenius inti yang dibina oleh kota utama Beishan. Begitu dia bergerak, itu adalah senjata spiritual tingkat tertinggi, sungguh luar biasa pada pandangan pertama. Senjata spiritual tingkat tertinggi, ini benar-benar harta karun. Tampaknya Cao Ming telah memenangkan hati kota utama Beishan. Aku hanya tidak tahu harta karun macam apa yang bisa dikeluarkan Yang Chen, sebagai pemimpin sekte junior sekte Gunung Yuan. Aku ingat tombak panjangnya tidak buruk, tapi aku tidak tahu levelnya sebenarnya seperti apa. Ketika para anggota cabang sekte Gunung Yuan melihat Cao Ming mengeluarkan pedang tinta, formasi mereka pun berantakan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Cao Ming sangat tercela. Meskipun kultivasi bela dirinya jelas lebih kuat daripada ketua sekte muda kita, dia juga mengeluarkan senjata spiritual tingkat tertinggi. Senjata spiritual seperti itu hampir tak terkalahkan bagi mereka yang berada di alam bela diri spiritual. Jika ketua sekte muda kita tidak memiliki senjata spiritual tingkat tertinggi untuk perlindungan, saya khawatir dia akan menderita kerugian besar. Pada saat diskusi ini berlangsung, tiba-tiba, saat Cao Ming mencibir, ki sejati pada pedang itu melingkarinya, dan manifestasi Dharma seekor harimau ganas tiba-tiba muncul. Sesaat kemudian, sosok harimau iblis manifestasi Dharma tiba-tiba membesar, berubah dari ukuran mungilnya menjadi setinggi 35 meter. Saat harimau iblis itu muncul, ia menerkam, meraung sambil menyerbu ke arah Yang Chen. Manifestasi Dharma harimau iblis. Ini adalah teknik pedang harimau mengaum. Ada beberapa orang berpengetahuan yang, ketika melihat Cao Ming memanggil manifestasi Dharma harimau iblis ini, langsung berseru takjub dan menamainya teknik pedang harimau mengaum.
Para anggota cabang Sekte Gunung Yuan tidak dapat menahan diri untuk berkomentar, bukankah teknik pedang harimau mengaum adalah salah satu seni rahasia inti kota utama Beishan? Bagaimana Cao Ming bisa menggunakannya? Cao Ming, sebagai seorang jenius inti yang dibina oleh kota utama Beishan, tentu saja berlatih teknik kultivasi inti kota utama Beishan. Wajar jika dia menggunakan teknik pedang harimau mengaum. Namun, saya khawatir tuan muda kita sedang dalam masalah. Teknik pedang harimau mengaum sangat kuat. Yang terpenting, semua orang mengira bahwa harimau iblis ini adalah manifestasi Dharma, tetapi sebenarnya bukan. Ia terbentuk dari Gangki. Pedang Gangki. Harimau putih ini sebenarnya terbentuk dari Ki Gang pedang. Inilah tepatnya kekuatan teknik pedang harimau mengaum. Bagi kultivator pedang biasa, memurnikan Ki pedang Gang sudah cukup baik. Meskipun begitu, Ki pedang Gang sangat ganas dan kuat, cukup untuk dipamerkan di antara rekan-rekan dan membuatnya sulit dikalahkan. Namun, teknik pedang harimau mengaum memungkinkan kultivator untuk memadatkan Ki pedang Gang menjadi harimau iblis setelah memurnikannya. Harimau iblis ini, yang terbentuk dari Ki Gang, memiliki kekuatan tertinggi dan lebih kuat daripada Ki pedang Gang biasa. Seketika itu juga, semua orang mulai mengkhawatirkan keadaan Yang Chen. Ketika Yang Chen melihat harimau iblis menerkamnya, dia mengerutkan kening, jadi itu sebabnya ia begitu kuat. Ternyata harimau iblis ini bukanlah manifestasi Dharma, melainkan harimau iblis yang terbentuk dari energi Gangki. Ini akan menjadi rumit, ia bahkan dapat menyebarkan api iblisku dan langsung menuju ke arahku. Karena tingkat kultivasinya dan ketajaman Gangki yang luar biasa, api iblis Yang Chen tidak mampu menahan kemunculan harimau iblis yang terbentuk dari Gangki dan langsung tercerai-berai karenanya. Ekspresi Yang Chen tetap tidak berubah, dan dia tetap tenang bahkan ketika api iblisnya hancur. Energi Gangki ini memang menakjubkan, dan kekuatannya bahkan lebih luar biasa ketika dipadatkan menjadi harimau iblis. Namun, banyak orang yang lupa. Ki sejati bawaan Yang Chen juga tidak bisa dianggap remeh. Dengan pemikiran itu, Yang Chen tanpa ragu menamparkan dengan satu telapak tangan. Dalam sekejap, tekanan yang mengejutkan tiba-tiba muncul dari telapak tangan Yang Chen. Bayangan besar telapak tangan virtual menyapu, semakin membesar. Bukankah itu jurus telapak awan gelap gunung hitam yang dipraktikkan Yang Chen? Dipadukan dengan ki sejati bawaan, kekuatan telapak awan gelap gunung hitam, dalam beberapa aspek, bahkan lebih kuat daripada api iblis. Yang Chen tidak takut bentrokan langsung. Dalam sekejap, serangan telapak awan gelap gunung hitam melesat keluar, langsung menuju ke arah harimau iblis yang mengamuk. Ledakan. Dua kekuatan dahsyat itu bertabrakan, dan untuk sesaat, sulit untuk menentukan siapa yang menang. Setelah sekitar 10 tarikan napas, kedua kekuatan dahsyat itu akhirnya saling bertautan dan melesat ke langit. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata jurus telapak awan gelap gunung hitam milik Yang Chen dan jurus ki harimau iblis milik Cao Ming sama-sama lenyap, tanpa ada yang unggul. Banyak orang di sekitar merasa agak terkejut. Teknik pedang harimau mengaum ternyata telah rusak. Luar biasa, seberapa kuatkah Yang Chen? Teknik pedang harimau mengaum bahkan bisa mengancam alam bela diri Yuan, namun Yang Chen, dengan kekuatan puncak alam Lingwu-nya, tidak hanya melawan Cao Ming tetapi juga menghancurkan teknik pedang harimau mengaum miliknya. Pada saat itu, tak seorang pun berani mengatakan bahwa Yang Chen tidak kompeten. Sambil mengamati dari atas, Han Lingling juga mengepalkan tinjunya dan mengutuk Cao Ming karena tidak berguna. Dia masih belum mengalahkan Yang Chen sampai sekarang. Apa gunanya dia? Cao Ming kini semakin marah. Namun, akankah Yang Chen peduli dengan pikirannya? Pada saat menghancurkan harimau iblis, ki sejati Yang Chen dilepaskan di sekitarnya, dan dalam sekejap, tombak naga ungu terlarang muncul. Ketika tombak naga ungu terlarang yang baru muncul di depan semua orang, ia tidak menunjukkan warna-warna sebelumnya, tetapi tampak sebagai senjata spiritual tingkat tertinggi. Ini sebenarnya adalah senjata spiritual tingkat tertinggi. Tombak panjang Yang Chen sebenarnya adalah senjata spiritual tingkat tertinggi, sungguh luar biasa bahwa aku baru menemukannya sekarang. Ini menarik, Cao Ming mengeluarkan senjata spiritual tingkat tertinggi, dan sekarang Yang Chen juga mengeluarkan satu. Bisa dikatakan mereka seimbang. Sebelumnya, tidak banyak orang yang bisa mengenali bahwa tombak naga ungu terlarang milik Yang Chen adalah senjata spiritual tingkat menengah. Melihat tombak naga ungu terlarang milik Yang Chen sekarang adalah senjata spiritual tingkat tertinggi, mereka agak terkejut. Namun, mereka tidak terlalu memikirkannya, lagi pula, bagaimana mungkin mereka mengetahui rahasia di balik tombak naga ungu terlarang. Selain itu, Yang Chen sengaja meminta suku manusia ikan untuk memberikan kutukan pada mata tombaknya, sehingga meskipun satu-satunya orang yang mungkin dapat mendeteksi bahwa ada sesuatu yang salah dengan tombak itu, yaitu pelayan Su, muncul, akan tetap sulit baginya untuk memperhatikan perubahan pada tombak naga ungu terlarang. Adapun Yang Chen, begitu ia mengeluarkan tombak naga ungu terlarang, ia langsung melancarkan serangan dan menyerbu ke arah Cao Ming. Bab 394. Serangan ini benar-benar melepaskan momentum Yang Chen. Cahaya listrik berkedip-kedip, dan guntur serta kilat menyambar tombak panjang Yang Chen, menunjukkan jejak gaya petir. Sesaat kemudian, seekor naga listrik yang dahsyat muncul dari tombak panjang Yang Chen. Naga listrik ini meraung dan berenang, melesat langsung menuju Cao Ming. Kekuatannya tak kalah dahsyat dari harimau putih Gangki. Sebuah serangan harus ditangkis. Kau punya harimau, dan aku punya naga. Yang Chen tidak ragu-ragu. Melihat bahwa Yang Chen tidak hanya tidak dikalahkan tetapi bahkan mampu melakukan serangan balik, ekspresi Cao Ming langsung berubah. Dengan malu dan marah, dia berteriak, Yang Chen, karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu.
Suaranya menggelegar seperti guntur, bergema ke segala arah, sepenuhnya menunjukkan kemarahan Cao Ming. Sesaat kemudian, Cao Ming melancarkan serangan pedang yang penuh amarah. Dengan serangan ini, raungan harimau yang ganas menggema di langit. Dalam sekejap, gangki di sekitarnya berkumpul menjadi seekor harimau ganas berbulu putih. Satu demi satu, muncul puluhan harimau ganas ini. Kemunculan begitu banyak harimau ganas mengejutkan Yang Chen, dan dia segera mundur. Dari sini, dapat dilihat bahwa Cao Ming benar-benar telah mengungkapkan kemampuan sejatinya. Seperti yang kau ketahui, menghadapi satu gangki Fierce Tiger tadi saja sudah cukup menantang. Bagaimana dia bisa menghadapi puluhan gangki Fierce Tiger yang muncul sekaligus sekarang? Setidaknya saat melihat Cao Ming, terlihat jelas bahwa dia berkeringat deras, tampaknya kekurangan ki dan kelelahan. Puluhan harimau ganas yang terbentuk dari gangki jelas telah menghabiskan banyak ki sejatinya. Inilah harimau mengaum di pegunungan. Konon, kekuatan teknik pedang harimau mengaum terletak pada kemampuannya untuk memadatkan gangki menjadi bentuk padat. Pada saat yang sama, ada gerakan mendalam dalam teknik pedang harimau mengaum yang disebut harimau mengaum di pegunungan. Siapapun yang telah menguasai gerakan ini dapat langsung memadatkan gangki menjadi harimau ganas. Semakin mahir praktisinya, semakin banyak yang dapat mereka padatkan. Cao Ming masih sangat muda dan sudah menguasai jurus harimau mengaum di pegunungan. Bagaimana Yang Chen akan melawannya? Tidak mungkin bisa menembus jurus ini. Semuanya sudah berakhir, benar-benar sudah berakhir sekarang. Jika hanya satu harimau ganas saja sudah membuat Yang Chen panik, maka puluhan harimau ganas ini memiliki kekuatan yang puluhan kali lebih besar dari sebelumnya. Bagaimana Yang Chen akan melawannya? Ini adalah hasil yang bahkan para ahli alam bela diri asal yang hadir pun akan kesulitan menghadapinya. Banyak orang bertanya-tanya bagaimana Yang Chen akan mengatasinya. Cao Ming telah membuka semua kartunya, mencibir dan berteriak, "Yang Chen, ini kartu truf terkuatku. Aku tidak bermaksud menggunakannya hari ini, dan kau belum memaksaku sampai harus menggunakannya. Tapi aku tidak ingin bermain-main lagi, aku akan membunuhmu sekarang." Memanggil puluhan harimau ganas sekaligus menunjukkan bahwa dia memang ingin mengakhiri pertempuran ini sekarang juga. Dia yakin bahwa Yang Chen akan dihancurkan olehnya. Cao Ming menjilat bibirnya, "Yang Chen, kau bisa menganggap dirimu terhormat telah dikalahkan oleh harimau mengaumku di pegunungan." Begitu kata-katanya selesai, puluhan harimau ganas gangki menyerbu ke arah Yang Chen, meraung-raung saat mereka datang. Melihat hal itu membuat bulu kuduk Yang Chen merinding. Ketika ia tak punya pilihan selain menghentikan mundurnya, ia menyadari bahwa tak ada lagi ruang untuk mundur. Cao Ming memang lawan yang tangguh. Untunglah aku sudah mempersiapkan diri hari ini. Kalau tidak, aku benar-benar tak berdaya menghadapi gerakan ini. Yang Chen menghela napas. Jika diperhatikan dengan saksama, akan terlihat lebih dari selusin gulungan jimat yang terbungkus di sekitar tombak naga ungu terlarang miliknya. Jimat-jimat roh ini dibuat dengan sangat teliti oleh Yang Chen, dan termasuk dalam teknik pembuatan jimat roh, salah satu cabang seni bela diri jimat roh, yang khusus digunakan untuk melengkapi senjata. Lebih dari selusin gulungan jimat yang telah ia lampirkan seharusnya cukup untuk beberapa pertempuran, tetapi ketika ia melihat harimau-harimau ganas itu, rencananya jelas telah gagal. Sepertinya jimat-jimat yang telah ia persiapkan dengan baik akan habis digunakan sekaligus hari ini. Yang Chen tak ragu lagi, saat tombak panjangnya terhunus, jimat-jimat spiritual pada tombak naga ungu terlarang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Apakah Yang Chen menggunakan teknik tombak rune? Teknik tombak rune, bukankah itu seni rahasia yang hanya dimiliki oleh keluarga Wen? Bagaimana Yang Chen bisa mengetahuinya? Semua orang dapat melihat bahwa Yang Chen menggunakan teknik tombak rune, jadi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Jika mereka tahu bahwa gerakan Yang Chen adalah teknik pembuatan jimat roh yang berkali-kali lebih ampuh daripada teknik tombak rune, mereka mungkin tidak akan setenang itu. Lagi pula, baik teknik tombak rune maupun teknik pedang rune hanyalah cabang dari teknik pembuatan jimat roh. Dan teknik pembuatan jimat roh adalah cabang dari seni bela diri jimat roh. Ini menunjukkan betapa anehnya Huang Taiji pada waktu itu. Pada saat yang sama, ketika tombak naga ungu terlarang dilontarkan, naga-naga listrik muncul begitu saja di tombak tersebut dalam sekejap. Mengaum. Suara gemerisik memenuhi udara. Saat naga-naga listrik ini muncul, jumlahnya mencapai puluhan. Begitu muncul, mereka langsung menyerang dan menerkam harimau ganas gangki yang mendekat. Naga-naga listrik ini, tentu saja, adalah hasil dari pembuatan jimat oleh Yang Chen. Sebelum kompetisi, Yang Chen telah menggabungkan kekuatan asal petir surgawinya ke dalam jimat spiritual. Selama 10 hari berturut-turut, dia beristirahat dan membuat jimat-jimat ini, menguras dan memulihkan ki sejatinya beberapa kali. Dengan cara ini, dia telah menciptakan begitu banyak jimat dan memasangnya pada tombak naga ungu terlarang untuk digunakan dalam pertempuran. Menggunakan teknik pembuatan jimat roh untuk menutupi kekurangan kekuatan gaya petir adalah langkah yang sia-sia. Namun, pada saat ini, teknik pembuatan jimat roh tak diragukan lagi memainkan peran penting. Naga-naga listrik yang muncul satu demi satu mampu melawan harimau ganas gangki di luar, dan kemanjuran jimat-jimat itu terbukti nyata. Namun, masih ada kesenjangan dalam pengembangan seni bela diri mereka. Saat puluhan naga listrik Yang Chen bertarung dengan puluhan harimau putih gangki, mereka awalnya mampu bertahan, tetapi dalam sekejap mata, mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Segera setelah itu, harimau putih yang dipanggil oleh Cao Ming menghancurkan naga-naga listrik tersebut dan kemudian menyerbu dengan momentum yang dahsyat. Melihat semua ini, para penonton tak kuasa menahan napas dan berkata, Yang Chen akan kalah.
Memang, Yang Chen masih kalah jauh dibandingkan Cao Ming. Kultur seni bela diri Cao Ming lebih kuat daripada Yang Chen, dan para harimau ganas Gangqi itu memang sangat tangguh. Komentar-komentar dari penonton tersebut tidak sepenuhnya salah. Kultivasi seni bela diri Yang Chen pada akhirnya agak kurang, itulah sebabnya harimau ganas Gangqi milik Cao Ming dapat sepenuhnya menekan naga listrik Yang Chen dengan selisih yang cukup besar. Hal ini membuat Cao Ming tertawa terbahak-bahak sejenak. Yang Chen, kau sudah kehabisan trik, ya. Hahaha, kau masih terlalu hijau untuk bersaing denganku. Dia memanipulasi pasukan harimau ganas Gangqi seolah-olah memimpin pasukan besar, menyerang pertahanan Yang Chen yang sudah agak goyah. Yang Chen tahu bahwa jika pertempuran terus berlanjut seperti ini, dia akan lebih banyak kalah daripada menang. Pada titik ini, dia tidak lagi ragu-ragu dan langsung mengeluarkan jimat roh berwarna merah menyala dari pinggangnya, jimat roh gunung berapi, yang telah dia sempurnakan dengan susah payah. Bab 395. Seketika itu juga, Yang Chen dengan cepat melambaikan tangannya, dan jimat spiritual itu berubah menjadi api, lalu lenyap di udara. Pada saat itulah, dengan suara gemuruh, kekuatan jimat roh tiba-tiba berkumpul di udara. Dari percikan kecil awal hingga saat ketika semua orang tidak bisa mengabaikannya. Setelah itu, kekuatan jimat spiritual di udara tiba-tiba berubah menjadi gunung berapi yang terlihat jelas dengan mata telanjang. Gunung berapi itu muncul begitu saja dengan suara keras. Pada saat itulah Yang Chen, dengan satu pikiran, menyebabkan gunung berapi itu runtuh. Saat api iblis yang menakjubkan mengelilingi gunung berapi yang runtuh, kekuatan jimat roh gunung berapi juga diperlihatkan sepenuhnya. Seluruh suasana terasa mencekik. Karena, melihat gunung berapi yang runtuh, semua orang tak berani membayangkan kekuatan yang dimilikinya. Tidak sampai sesaat kemudian, suara itu menyebar, diikuti oleh ledakan gunung berapi, dan api iblis di sekitarnya menyebar seperti gelombang. Harimau iblis yang terkena letusan gunung berapi langsung dilahap dan hancur berkeping-keping, berubah menjadi Gangqi yang tersebar seperti asap tipis. Sekilas, seluruh medan perang tampak telah berubah menjadi lautan api iblis. Namun, Yang Chen menghela napas frustrasi karena harimau-harimau ganas Gangqi itu tidak sepenuhnya musnah oleh jimat roh gunung berapi. Lebih dari 30 ekor telah dimusnahkan, tetapi masih tersisa 7 atau 8 ekor. 7 atau 8 harimau ini tampaknya hanya sebagian kecil dibandingkan dengan jumlah sebelumnya, tetapi sebenarnya, ki sejati Yang Chen dan cara-cara lainnya hampir habis. Cao Ming juga cukup terkejut dengan kekuatan luar biasa dari jimat roh gunung berapi, wajahnya menjadi pucat pasi. Dia berpikir dia mungkin akan kalah. Kekuatan jimat roh gunung berapi milik Yang Chen sungguh terlalu kuat. Namun setelah beberapa saat, ia melihat bahwa ledakan jimat roh gunung berapi telah berakhir dan harimau ganas Gangqi-nya belum sepenuhnya hancur. Barulah kemudian ia menunjukkan ekspresi gembira, tertawa terbahak-bahak, hahaha, Yang Chen, kau sudah kehabisan trik, ya. Pada akhirnya, akulah yang akan menang. Yang Chen menghela napas pelan, tak berdaya karena jangkauan jimat roh gunung berapi pada akhirnya terbatas. Jimat itu tidak mampu melenyapkan semua harimau ganas Gangqi, yang merupakan hal yang disayangkan. Namun, jika Cao Ming mengira dia telah menang, dia jelas-jelas naif. Meskipun hanya tersisa 8 harimau ganas Gangqi, akan tetap sangat merepotkan bagi saya untuk menghadapi mereka menggunakan metode saya saat ini. Bahkan jika saya berhasil melenyapkan mereka sepenuhnya, ki sejati saya kemungkinan akan benar-benar habis. Itu tidak sepadan dengan usaha. Sebaliknya, lebih baik menggunakan teknik baru yang telah saya pelajari untuk berlatih. Dengan pemikiran itu, Yang Chen tanpa ragu langsung melesat ke langit, bergerak secepat kilat di hari yang cerah, sungguh menakjubkan. Di sisi lain, Cao Ming dengan cepat mengendalikan harimau-harimau ganasnya dan langsung menuju ke arah Yang Chen. Yang Chen, kau mau kabur kemana? Terima saja takdirmu. Wajah Cao Ming tampak ganas, matanya merah, seolah dipenuhi darah. Dia putus asa, sangat ingin mengalahkan Yang Chen. Namun, Yang Chen bahkan tidak melirik harimau-harimau ganas Gangqi itu. Sebaliknya, saat ia melayang ke langit, ia tiba-tiba membuka mulutnya. Dalam sekejap, raungan menggelegar yang seolah muncul dari udara kosong menyapu segala arah. Saat suara gemuruh itu menyebar, mereka yang mendengarkan merasakan jiwa mereka bergetar. Bagi mereka yang menyaksikan dari jauh, keadaan masih baik-baik saja karena mereka hanya mengalami luka ringan, tidak ada yang terlalu serius. Namun Cao Ming, yang berada di pusat raungan Dewa Gunung ini, tidak seberuntung itu. Memang, inilah raungan Dewa Gunung, yang baru saja dipelajari Yang Chen. Meskipun kemampuan berbahasa dari saudara-saudara beruang hitam Gunung Hitam tidak terlalu bagus, dengan pemahaman Yang Chen, dia mampu menguasai raungan Dewa Gunung, dengan bimbingan mereka. Dengan darah esensi klan beruang hitam Gunung Hitam di dalam tubuhnya, meskipun dia tidak bisa mempelajari semua keterampilan unik klan beruang hitam Gunung Hitam, mempelajari teknik seperti raungan Dewa Gunung yang tidak memiliki persyaratan tinggi bukanlah masalah. Setelah mempelajarinya, tentu saja dia tidak keberatan mencobanya dalam praktik. Kekuatan raungan Dewa Gunung tidak boleh diremehkan. Sebagai teknik yang khusus menyerang jiwa, teknik ini sangat efektif dalam pertempuran. Pada saat ini, ketika melihat Cao Ming, orang dapat melihat bahwa dia berdiri kaku di tempat, dengan mata kosong, dan tampaknya kehilangan kesadaran. Seolah-olah dia telah menjadi seperti sayuran, jelas menunjukkan tanda-tanda jiwanya terluka. Pada saat yang sama, harimau ganas Gangqi, yang jiwa tuannya terluka dan tidak ada yang mengendalikannya, berubah menjadi aliran Gangqi dan menghilang ke udara.
Melihat pemandangan ini, Yang Chen tidak ragu-ragu atau menunjukkan belas kasihan. Dengan satu tusukan tombak, cahaya listrik menyelimuti seluruh tubuh Cao Ming. Dalam sekejap, setelah suara gemuruh, Cao Ming berteriak dan terbangun dari kekuatan raungan Dewa Gunung. Namun, tubuhnya dipenuhi luka, dan bahkan bergerak pun sulit baginya. Tidak, Cao Ming tidak percaya dan tidak bisa menerimanya. Dia tampaknya kalah. Yang Chen telah menang. Apa? Bagaimana ini mungkin? Yang Chen mengalahkan Cao Ming, yang setidaknya berada di alam bela diri Yuan setengah langkah, dengan kultivasi seni bela diri puncak alam Lingwu miliknya. Cao Ming adalah seorang jenius bela diri generasi lama, bagaimana mungkin dia kalah dari Yang Chen? Astaga, seorang ahli alam Lingwu tingkat puncak mengalahkan seorang ahli alam bela diri Yuan setengah langkah, apakah Yang Chen ini akan mengantarkan era baru? Setan, dia terlalu jahat. Sebelum pertandingan, banyak orang yang memuji Cao Ming tidak bisa menerima kekalahan Cao Ming. Kenyataannya memang seperti itu, semua orang berpikir bahwa sangat kecil kemungkinan Yang Chen bisa mengalahkan Cao Ming. Baik dari segi pengalaman maupun kekuatan, Yang Chen lebih lemah dalam segala aspek. Namun kenyataannya, Yang Chen menang dan menang dengan sangat telak. Yang paling tidak bisa tenang adalah Han Lingling, yang menyaksikan pertandingan dari atas. Melihat Cao Ming tergeletak di tanah, dia meraung, "Cao Ming, bangun. Dasar sampah tak berguna, bukankah kau berjanji untuk mengalahkan Yang Chen? Bangun." Cao Ming tersenyum getir, melihat ekspresi memerintah Han Lingling, bahkan jika dia bisa berdiri, dia tidak ingin bersusah payah. Akhirnya ia menyadarinya, di mata Han Lingling, ia hanyalah alat baginya untuk membalas dendam pada Yang Chen. Selain berguna dalam menghadapi Yang Chen, ia tidak memiliki tujuan lain. Sungguh ironis sekali. Sampah tak berguna. Han Lingling mengumpat. Yang Chen menatap Han Lingling dan menyipitkan matanya, "Baiklah, Han Lingling, cukup omong kosongnya. Karena kau sudah bertaruh, terimalah kekalahanmu. Serahkan 5 juta batu roh itu. Atau kau berharap Cao Ming akan mengambilnya untukmu?" Ketika mendengar angka 5 juta batu roh, para penonton takjub dan takjub. Sepertinya Yang Chen dan Han Lingling bertaruh. 5 juta batu roh, itu bukan jumlah yang kecil. 5 juta. Han Lingling mendengarkan perkataan Yang Chen, dan ketika mengingat jumlah 5 juta batu roh, dia mundur selangkah dan berkata dengan kejam, "Yang Chen, jika kau menginginkan batu rohku, jangan harap." Bab 396. Han Lingling merasa paru-parunya seperti akan meledak. Dia membenci Cao Ming karena kalah, dia membenci Cao Ming karena tidak mampu mengalahkan Yang Chen, dan dia juga membenci Yang Chen. Dia merasa bahwa setiap orang yang tidak menuruti keinginannya di dunia ini adalah salah. Memberikan batu rohnya kepada Yang Chen berarti mengakui kekalahan dan menerima bahwa dirinya, Han Lingling, telah kalah. Ini benar-benar tidak mungkin. Di sisi lain, Yang Chen tampak sama sekali acuh tak acuh saat menatap Han Lingling. Dia sepertinya tidak terkejut dengan kata-katanya dan sengaja meninggikan suaranya, "Ada apa, Han Lingling? Saat kau ingin bertaruh denganku, kau akan mengambil kedua lenganku. Aku, Yang Chen, berani mempertaruhkan lengan dan harga diriku denganmu. Sekarang hanya 5 juta batu roh, kau ingin mengingkari janji. Haha, apakah ini batas kemampuan kalian orang-orang dari kota utama Beishan?" Saat suaranya meredam, ia sengaja membiarkan orang-orang di sekitarnya mendengarnya. Suara itu menyebar, dan orang-orang yang menyaksikan pun mulai membicarakannya. Semua orang suka menyaksikan keributan. Seperti kata pepatah, orang senang menonton adegan besar tanpa hambatan, dan itulah yang terjadi di sini. Mereka tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Sepertinya Yang Chen dan Han Lingling memang bertaruh. Itu cukup normal, kan? Jika tidak ada taruhannya, mengapa mereka repot-repot bertarung sekeras itu? Cao Ming jelas membela Han Lingling. Ya, Yang Chen menang sekarang, tapi sepertinya Han Lingling melanggar janjinya dan tidak berencana untuk menyerahkannya. Kudengar Han Lingling adalah putri dari salah satu dari 3 pelindung agung kota utama Beishan, tapi dia sepertinya memiliki toleransi yang sangat rendah. Kalah tetap kalah, tidak bisakah dia rela memberikan 5 juta batu roh? Kerumunan terus berdiskusi, dan beberapa orang, yang sering diintimidasi oleh Han Lingling, ikut bergosip ketika mereka mengetahui bahwa target sebenarnya dari taruhan Yang Chen adalah Han Lingling. Mereka semua mulai menyebarkan desas-desus. Banyak di antara mereka yang menderita akibat penganiayaan Han Lingling. Han Lingling bersikap arogan dan mendominasi dalam kehidupan sehari-harinya, terlalu sering menindas orang lain. Berbagai sekte dan cabang di kota utama Beishan, serta kekuatan-kekuatan lain, pasti memiliki beberapa orang yang pernah mengalami penindasan Han Lingling. Tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Han Lingling memiliki kekuasaan dan pengaruh, dan mereka tidak bisa menyainginya. Mereka harus menelan amarah mereka ketika diintimidasi dan menerima penghinaan itu dalam diam. Mereka tidak mampu memprovokasi Han Lingling, tetapi sekarang mereka memiliki kesempatan untuk membicarakannya di belakangnya, dan tidak seorang pun akan melewatkan kesempatan itu. Beberapa hal terakumulasi seiring waktu. Ketika satu orang angkat bicara, yang lain pun ikut-ikutan. Dalam sekejap, separuh dari ribuan penonton menuduh Han Lingling, bahkan beberapa di antaranya ikut menuduh tanpa mengetahui keseluruhan situasi, hanya untuk mencari sensasi. Han Lingling seperti tikus di jalanan, diteriaki dan dipukuli oleh semua orang. Hal ini membuat Han Lingling sangat marah hingga seolah asap keluar dari hidungnya. Di mana dia pernah menderita ketidakadilan seperti ini sejak kecil. Entah itu satu orang yang menuduhnya atau sekelompok orang, tidak seorang pun berani memarahinya secara langsung sejak ia kecil, kecuali ayahnya.
Seandainya ini terjadi di waktu lain, dia bisa dengan mudah membuat siapapun yang berani mengutuknya seperti ini lenyap tanpa tempat untuk dikuburkan. Tapi sekarang, dengan begitu banyak orang yang mengutuknya, tiba-tiba dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Bagaimana dia bisa membunuh semua orang ini? Tepat ketika dia hampir marah, pria parubaya yang duduk di sebelahnya, yang selama ini diam, perlahan bangkit dari kursinya. Saat dia berdiri, auranya tiba-tiba memancar keluar. Namun, ia tidak menunjukkan sikap menekan kepada para penonton, melainkan berbicara dengan tenang, semuanya, harap tenang. Saya Han Tianying, salah satu dari 3 pelindung agung kota utama Beishan. Kata-kata ini, yang tenang dan damai, tidak memberikan tekanan yang meledak-ledak kepada orang-orang. Namun, bobot kata-kata ini sangat besar. Mungkin tidak ada yang akan mengenali Han Tianying. Namun, makna dari 3 pelindung agung sudah dikenal luas oleh semua orang. Alasan mengapa kota utama Beishan dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin Kabupaten Gunung Utara untuk waktu yang lama adalah karena 3 pelindung agung. Sekarang setelah Han Tianying berbicara sebagai salah satu dari 3 pelindung agung, tidak ada yang berani tidak menghormatinya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh tempat kejadian menjadi sangat sunyi, dan sepertinya bahkan suara jarum jatuh pun dapat terdengar dengan jelas. Ekspresi Han Tianying tenang, dan ketika dia muncul, dia memancarkan aura yang cukup. Pada saat ini, dia dengan tenang melirik Yang Chen lalu mengangkat kepalanya, perlahan berkata, Lingling, berikan batu roh kepada teman muda kita, Yang Chen. Wajah Han Lingling berubah tiba-tiba ketika mendengar ini, ayah, bagaimana mungkin ayah berpihak pada orang luar? Aku tidak akan pernah bisa memberikan batu roh kepadanya. Apa, kau bahkan tidak mau mendengarku? Han Tianying berkata dingin, suaranya berwibawa, tidak memberi ruang untuk perlawanan. Han Lingling gemetar tanpa sadar mendengar suara itu, lalu menggertakkan giginya, hatinya dipenuhi rasa sakit hati dan kebencian, menyadari bahwa semua yang dimilikinya hari ini diberikan oleh ayahnya. Tanpa dukungan ayahnya, dia tidak akan memiliki apapun. Dia berpikir lama sebelum akhirnya mengeluarkan kantung penyimpanan yang berisi batu roh. Kemudian, dia memegang tas penyimpanan dan melemparkannya langsung ke arah Yang Chen, menunjukkan ketidakpuasannya yang jelas terhadap masalah ini. Yang Chen tidak peduli apakah Han Lingling puas atau tidak, selama dia mendapatkan batu roh. Dia menerima kantung penyimpanan dan memeriksa jumlah di dalamnya, dan mendapati jumlahnya tepat 5 juta, yang membuatnya cukup puas. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan Han Tianying, dan mencatat bahwa pria ini sangat berbeda dari Han Lingling dan merupakan karakter yang cukup tidak biasa. Dari sudut pandang Han Lingling, tidak akan terlalu masalah jika dia tidak memberikan batu roh itu kepadanya, tetapi dia tidak menyadari bahwa statusnya mewakili kota utama Beishan, dan dampaknya terhadap orang lain tidak akan signifikan. Keengganannya untuk menyerah dan kalah hari ini berarti reputasi kota utama Beishan akan hancur besok. Han Tianying membuat pilihan yang bijak. Namun, yang mengejutkan Yang Chen, Han Tianying tampaknya tidak berniat membiarkan masalah ini begitu saja. Rekonsiliasi ini bukan tentang dirinya, melainkan tentang Han Lingling. Pada saat itu, Han Tianying berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan sungguh-sungguh, dan minta maaf kepada teman muda kita, Yang Chen. Mendengar itu, mata Han Lingling membelalak tak percaya, hampir tak yakin bahwa apa yang didengarnya itu benar. Ayahnya telah memanjakannya sejak kecil, dan sekarang ia memintanya untuk meminta maaf kepada seseorang, untuk membungkuk kepada seseorang, terutama musuhnya. Han Lingling menggertakkan giginya dan berkata, ayah pasti bercanda, kan? Minta maaf, kata Han Tianying dengan tegas, tanpa ragu-ragu. Han Lingling langsung berteriak, tidak mungkin. Aku tidak akan pernah meminta maaf padanya. Apa kedudukanku sebagai Han Lingling? Bagaimana mungkin aku meminta maaf padanya? Tidak mungkin. Bab 397. Respons Han Lingling sangat tegas. Sesungguhnya, dalam hatinya, dia tidak bisa membayangkan meminta maaf kepada Yang Chen. Namun, tepat ketika pikiran itu terlintas di benaknya, sebuah tamparan keras tiba-tiba terdengar. Han Lingling tak percaya saat ia menutupi wajahnya, ia melihat dan merasakannya dengan sangat jelas. Ayahnya benar-benar menamparnya dengan keras. Ayahnya tidak pernah memukulnya sejak kecil hingga sekarang. Selain itu, dia belum pernah memukulnya di depan begitu banyak orang. Han Lingling merasa sangat terhina, dan air mata hampir jatuh dari matanya. Dia terisak, kau memukulku. Ayah. Han Tianying tampak normal, tetapi matanya dipenuhi amarah. Dia menamparkan wajah Han Lingling tanpa ragu-ragu. Hati Han Tianying dipenuhi amarah. Bagaimana mungkin dia membesarkan Han Lingling menjadi seperti ini? Jika Han Lingling menunjukkan sedikit saja akal sehat, mungkin dia tidak akan menamparnya 2 kali hari ini. Tapi apa yang dilakukan Han Lingling? Setelah ditampar sekali olehnya, dia berhenti memanggilnya, ayah, dan langsung memanggilnya, kamu. Dengan kurangnya didikan seperti itu, dia berani memanggil ayahnya sendiri dengan sebutan, kamu. Bagaimana mungkin seorang ayah tidak marah ketika putrinya memanggilnya seperti itu? Han Tianying menunjuk Han Lingling dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata, minta maaf. Mata Han Lingling berkaca-kaca, dan merasakan aura menakjubkan yang terpancar dari ayahnya, dia akhirnya menatap Yang Chen dan berkata dengan gigi terkatup, maaf, Yang Chen. Melihat Han Lingling tidak berniat meminta maaf, Han Tianying menghela napas. Akhir-akhir ini, ia telah mendengar dari bawahannya tentang masalah yang ditimbulkan Han Lingling. Han Lingling datang hari ini untuk memberi pelajaran pada putrinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun berlatih secara tertutup, putrinya tumbuh menjadi seperti ini.
Dengan niat yang begitu jahat, Han Tianjing mau tak mau merasa terganggu. Han Tianjing menatap Yang Chen dan menundukkan tangannya. Yang Chen, sebagai seorang ayah, saya meminta maaf atas nama Ling Ling. Ling Linglah yang pertama kali memprovokasi Anda. Saya, sebagai seorang ayah, juga bersalah. Saya harap Anda tidak akan tersinggung, dan jangan biarkan hal ini memengaruhi hubungan antara kota utama Beishan dan Sekte Yuanshan. Mendengar itu, Yang Chen merasa sedikit geli. Dia bisa melihat bahwa Han Tianjing adalah orang yang jujur, tetapi sayangnya, dia memiliki seorang putri yang manja. Karena ada pepatah yang mengatakan, jangan memukul wajah yang tersenyum, Yang Chen menundukkan tangannya, tetua Han hanya bercanda. Bagaimana mungkin seorang tetua seperti Anda meminta maaf kepada seseorang seperti saya, yang masih junior? Saya tidak akan berani menerimanya. Pada saat yang sama, Yang Chen merasa kasihan pada Han Lingling. Kenapa minta maaf? Karena Han Lingling membuat ayahnya kehilangan muka hanya karena permintaan maafnya tidak cukup tulus. Bukankah muka ayahnya lebih berharga daripada dirinya? Yang Chen bisa memahami mengapa Han Tianjing mengambil pendekatan ini. Seandainya Han Tianjing lebih dominan, masalah hari ini bisa diselesaikan dengan mudah. Tetapi dalam waktu singkat, reputasi kota utama Beishan akan hancur. Dan sebagai salah satu dari 3 pelindung agung, bagaimana mungkin Han Tianjing membiarkan reputasi kota utama Beishan ternoda begitu saja? Han Tianjing perlahan berkata, bagaimanapun, putriku salah kali ini. Sebagai seorang ayah, sudah sepatutnya aku meminta maaf. Untungnya, temanku Yang Chen memiliki bakat luar biasa, dan kemenangan melawan Cao Ming hari ini tidak menimbulkan masalah besar bagi putriku. Semuanya, mari kita bubar. Melihat kata-kata murah hati Han Tianjing, semua orang mengangguk setuju dalam hati. Tak lama kemudian, kerumunan bubar, dan Han Tianjing pergi bersama Han Lingling yang merasa dirugikan. Han Tianjing sudah memutuskan bahwa kali ini, dia akan memberi pelajaran yang setimpal kepada putrinya ketika mereka kembali. Adapun Yang Chen, dia berdiri di sana, dikelilingi oleh murid-murid cabang Sekte Yuanshan dalam sekejap. Tuan Muda Sekte. Tuan Muda Sekte, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Yang Chen mendengarkan pertanyaan-pertanyaan itu dan memikirkannya. Dia berkata, aku harus kembali ke Sekte. Seperti yang dia katakan, dia sudah cukup lama berada di luar kali ini. Karena dia telah menyerbu menara ujian 2 kali, dia tidak punya alasan untuk tinggal lebih lama lagi. Sudah waktunya untuk kembali ke Sekte dan bertemu dengan Tetua Hu, Tetua Yun, dan beberapa murid senior Sekte Yuanshan yang merasa tidak nyaman dengannya, dan kembali ke Sekte Yuanshan bersama-sama. Status Yang Chen memang luar biasa. Kepulangannya ini tentu saja menarik perhatian banyak orang. Sekte luar dan dalam Sekte Yuanshan semuanya dihiasi dengan lampion dan spanduk, menyambut kepulangan Yang Chen. Momentum ini bahkan lebih bergengsi daripada ketika Mu Baiseng kembali dari luar sekte. Ini wajar karena tidak ada yang akan menyanjung Mu Baiseng. Lagi pula, berapa umur Mu Baiseng? Apakah dia masih peduli dengan hal-hal seperti itu? Selain itu, Mu Baiseng selalu sulit ditemukan dan sulit dijangkau saat kembali. Tidak seperti Yang Chen, yang diperhatikan oleh para murid yang berpatroli di luar gerbang gunung bahkan sebelum ia mencapai Sekte Yuanshan. Tentu saja, tidak sedikit orang yang ingin menjilat dan memanfaatkan kesempatan untuk menyambut Yang Chen. Selamat, Tuan Muda Sekte, atas kepulanganmu. Tuan Muda Sekte telah kembali. Suara-suara sambutan itu memasuki telinga Yang Chen, membuatnya agak sulit untuk tertawa atau menangis, karena ia merasakan antusiasme para murid Sekte Yuanshan. Sekarang, dia bahkan tidak bisa langsung kembali ke puncak untuk menemui Gu Mingyue. Saat pikirannya berkecamuk, tiba-tiba, Qi yang menakjubkan muncul. Yang Chen mendongak dan melihat orang yang muncul tak lain adalah pemimpin Sekte Yuanshan, Mu Baiseng. Bukan hanya Yang Chen yang memperhatikan penampilan Mu Baiseng. Ketika mereka melihat Mu Baiseng, semua orang dengan hormat berkata, salam, pemimpin sekte. Pemimpin sekte. Yang Chen juga dengan hormat berkata, pemimpin sekte. Mu Baiseng tersenyum dan berkata, hehe, Yang Chen, bagaimana pengalamanmu di kota utama Beishan? Bagaimana penyerbuan menara uji coba? Kuharap penduduk kota utama Beishan tidak menyulitkanmu. Bagaimana mungkin? Ketua sekte, Anda tidak tahu, Tuan Muda Sekte telah mengalahkan semua jenius generasi tua di kota utama Beishan. Itu benar-benar menyegarkan. Hahaha. Bahkan jika kota utama Beishan ingin menyulitkan Tuan Muda Sekte, apakah mereka memiliki kemampuan untuk itu? Tetua Hu tak kuasa menahan diri untuk berseru, tak menyembunyikan pujiannya. Mu Baiseng, yang sebelumnya berada di Sekte Yuanshan, tentu saja tidak mengetahui apa yang terjadi di kota utama Beishan. Pada saat ini, mendengar kata-kata Tetua Hu, dia mengangkat alisnya dan dengan ramah berkata, oh. Sepertinya semuanya berjalan lancar. Kalau begitu, seharusnya tidak ada masalah dalam menyerbu menara ujian. Kultivasi seni bela dirimu pasti telah meningkat cukup pesat. Yang Chen berkata pelan, memang, aku sudah banyak mengalami peningkatan. Kau meningkatkan kultivasi seni bela dirimu lagi dalam waktu sesingkat ini. Yang Chen, sebelum membual, sebaiknya kau pertimbangkan dulu apakah kau memiliki standar yang cukup. Tepat ketika suasana kembali normal dan damai, sebuah suara seperti yin yang tiba-tiba terdengar. Bab 398. Suara yang tak terduga itu mengejutkan Yang Chen, yang kemudian menoleh dan mendapati bahwa yang berbicara tak lain adalah Qin Yundao, seseorang yang pernah berselisih dengannya di masa lalu. Qin Yundao telah berselisih dengannya sejak awal karena alasan yang tidak diketahui, tetapi Yang Chen dapat menduga bahwa itu ada hubungannya dengan posisi pemimpin Sekte Junior.
Qin Yundao kemungkinan besar merasa bahwa kehadiran Yang Chen telah merebut posisi yang awalnya menjadi miliknya. Yang Chen menganggap ide ini kekanak-kanakan, dan percaya bahwa terlepas dari apakah dia ada atau tidak, posisi pemimpin sekte junior tidak akan pernah diberikan kepada Qin Yundao. Jika sekte Gunung Yuan memiliki sedikit talenta yang lebih baik daripada Qin Yundao, sekte itu tidak akan menjadi salah satu dari 3 kekuatan hegemonik. Namun, Qin Yundao tidak berpikir demikian, dan percaya bahwa Yang Chen telah merebut posisinya sebagai pemimpin sekte junior. Ini adalah contoh yang baik dari kurangnya kesadaran diri pada seseorang. Tiba-tiba, Qin Yundao melangkah keluar dan mulai mengejek Yang Chen dengan kepercayaan diri yang tak terduga, yang sedikit mengejutkannya. Yang Chen menatap Qin Yundao dan perlahan bertanya, "Apa, menurutmu kultivasi seni bela diriku tidak boleh berkembang?" Tentu saja, untuk orang tak berguna sepertimu, bagaimana mungkin kultivasi seni bela dirimu bisa meningkat? Qin Yundao dengan percaya diri mengejek Yang Chen, bahkan langsung menyebutnya sebagai orang tak berguna. Guru Yun dan Guru Hu, pengawal Yang Chen, tak kuasa menahan diri untuk berseru, "Qin Yundao, jaga ucapanmu. Tuan muda telah melewati banyak tingkatan menara ujian, memurnikan ki ilahi penciptaan, dan kultivasi seni bela dirinya telah meningkat entah berapa banyak. Bagaimana mungkin tetap sama seperti yang kau klaim? Lagi pula, bukankah wajar jika kultivasi seni bela diri Tuan muda meningkat mengingat bakat bawaannya? Berani-beraninya kau menghinanya sebagai orang yang tidak berguna. Bagaimana? Apa kau melihatnya memasuki menara ujian? Atau, apa kau menyaksikan peningkatan kultivasi seni bela dirinya di dalam menara ujian? Apakah kau melihat semua itu?" Qin Yundao mencibir. Guru Yun dan Guru Hu terdiam dan dengan berat hati mengakui, "Ya, kami tidak melihat itu." "Haha, benar sekali. Jika kalian tidak melihatnya, bagaimana kalian tahu apakah kultivasi seni bela diri Yang Chen telah meningkat atau tidak? Kukatakan pada kalian, kalian semua telah tertipu oleh Yang Chen. Memang, dia telah melewati menara ujian, tetapi kultivasi seni bela dirinya tetap stagnan bahkan setelah memurnikan ki ilahi penciptaan." Qin Yundao bersikeras. Mendengar itu, Yang Chen menjadi penasaran. Untuk mengikuti permainan Qin Yundao, dia berpura-pura marah dan bertanya, "Apa yang membuatmu mengatakan itu?" "Kenapa?" Qin Yundao mencibir, "Yang Chen, berhentilah berpura-pura. Aku sudah tahu, apa yang disebut konstitusi bawaan hanyalah tipuan. Sebenarnya, kau hanyalah sampah yang kultivasi seni bela dirinya dipaksakan. Kultivasi semacam ini mungkin mengesankan untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, kau hanyalah sampah yang tidak akan pernah bisa berkembang lebih jauh." Kata-kata Qin Yundao dipenuhi dengan keyakinan mutlak. Yang Chen dengan cepat memahami apa yang sedang terjadi. Dia teringat kejadian baru-baru ini dengan cacing tidur wangi. Ruan Yunxing, seorang murid dari kota utama Gunung Utara, pernah mencoba mencelakai Yang Chen dengan memasukkan cacing tidur harum ke dalam tehnya agar cacing tersebut menetap di tubuhnya dan membuat ki sejatinya berada dalam keadaan tidak aktif dalam jangka panjang. Akibatnya, hal ini akan mencegah perkembangan kultivasi seni bela dirinya lebih jauh. Yang Chen selalu menyadari niat jahat Ruan Yunxing. Dia tidak terburu-buru untuk bertindak, karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki konflik kepentingan dengannya. Dia memilih untuk menunggu dalam sebenarnya mengungkapkan diri, karena percaya bahwa itu tidak akan memakan waktu lama. Nah, bagaimana jika dalam sebenarnya tidak muncul? Jelas sekali bahwa orang ini tidak lain adalah Qin Yundao. Namun, Yang Chen merasa bingung dengan konflik kepentingan antara dirinya dan Qin Yundao. Mungkinkah Qin Yundao benar-benar percaya bahwa jika dia menghancurkan Yang Chen, Mu Baisheng akan menjadikannya pemimpin sekte junior? Tidak, bagaimana mungkin dia sama sekali tidak memiliki kesadaran diri? Mengapa Yang Chen awalnya tidak bisa menebak siapa pelakunya? Karena dia tidak menyadari siapa yang memiliki konflik kepentingan yang jelas dengannya. Jadi, dia tidak mencurigai Qin Yundao. Ternyata, Qin Yundao tampaknya kurang cerdas. Kata-kata Qin Yundao memicu bisikan di antara para tetua dan murid penjilat yang sebelumnya telah menyanjung Yang Chen. Apa, kultivasi seni bela diri Yang Chen diperoleh dengan cara paksa dan tidak bisa berkembang lagi? Apakah rumor ini benar? Saya mendengarnya selama kompetisi seleksi jenius, tetapi saya tidak percaya itu benar-benar terjadi. Sulit untuk mengatakannya, Qin Yundao mungkin tidak mengatakan yang sebenarnya. Apakah menurutmu Qin Yundao bodoh? Jika dia tidak yakin, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Menyadari bahwa Qin Yundao adalah dalang di balik insiden cacing tidur harum, Yang Chen berpura-pura panik dan bertanya, "Qin Yundao, bukti apa yang kau miliki untuk mendukung klaimmu bahwa kultivasi seni bela diriku tidak dapat berkembang lebih jauh?" Karena Qin Yundao yakin bahwa cacing tidur harum telah bersemayam di tubuh Yang Chen, dia menyeringai dengan penuh percaya diri, "Yang Chen, mudah untuk membuktikan apakah aku berbohong. Semua orang melihatmu pergi ke kota utama Gunung Utara dan berpartisipasi dalam menara uji coba. Semua orang tahu bahwa dengan memasuki menara uji coba dan menyerap ki ilahi penciptaan, kultivasi seni bela dirimu seharusnya meningkat setidaknya sedikit. Selama kultivasimu berbeda dari saat kau pertama kali bergabung dengan sekte, itu berarti aku telah memfitnahmu. Bagaimana kalau begitu, Yang Chen, mengapa kau tidak menunjukkan kimu agar semua orang bisa melihatnya?" Mendengar itu, Yang Chen dengan gugup menjawab, "Mengapa aku harus mengungkapkan tingkat kultivasiku yang sebenarnya? Apakah ketua sekte junior merasa bersalah? Mungkinkah apa yang dikatakan Qin Yundao itu benar?" Ruan Yunxing, yang berdiri di antara kerumunan di sudut ruangan, menyeringai melihat rasa bersalah yang tampak pada Yang Chen. Dia teringat janji Qin Yundao padanya, dan jantungnya berdebar kencang karena gembira, berpikir bahwa saatnya untuk bersinar akhirnya telah tiba.
Sementara itu, semakin banyak orang mulai meragukan Yang Chen. Adapun pemimpin sekte junior yang baru muncul, meskipun banyak orang tidak keberatan menjilatnya, mereka juga tidak menyimpan rasa sayang kepadanya. Jadi, ketika mereka merasa telah cukup mencengkeramnya, mereka tanpa ragu mendorongnya dengan keras. Hanya Mu Baiseng yang berdiri di pinggir lapangan, seperti angin, membiarkan Qin Yundao bertindak semaunya. Dengan kepercayaan diri yang semakin meningkat, Qin Yundao mendesak, "Bagaimana, Yang Chen? Sepertinya semua orang cukup penasaran dengan kultivasi seni bela diri Anda saat ini. Mengapa Anda tidak mengungkapkannya agar semua orang bisa melihatnya?" Yang Chen mempertimbangkannya sejenak, lalu dengan santai menggaruk telinganya dan bertanya, "Apakah kamu yakin?" Bab 399. Terus terang, melihat kepercayaan diri dan keyakinan Qin Yundao akan kemenangan, Yang Chen bahkan tidak ingin mengecewakannya. Qin Yundao memang percaya diri, dan meskipun ia merasa ada yang janggal dalam nada bicara Yang Chen, ia mengabaikannya, berpikir bahwa Yang Chen hanya mencoba membangkitkan semangatnya. Ia mencibir, "Apa yang perlu diragukan? Baiklah, karena kau ingin melihatnya, aku akan membiarkanmu melihatnya." Yang Chen menyeringai, "Tapi aku lebih penasaran bagaimana reaksimu jika kenyataannya berbeda dari apa yang kau katakan." Qin Yundao, melihat Yang Chen bertingkah seperti ini meskipun terpojok, mendengus dingin dalam hatinya. Dia pikir Yang Chen hanya mencoba menakutinya. Namun, Qin Yundao merasa cukup percaya diri untuk berkata, "Jika kebenaran tidak sesuai dengan kata-kataku, kau bisa melakukan apapun padaku. Tapi pertama-tama, kau harus memberikan bukti yang membantah klaimku." "Baiklah kalau begitu." Yang Chen mengangkat bahu. Sesaat kemudian, ki sejati miliknya tiba-tiba meledak keluar. Ledakan. Kultivasi seni bela diri yang menakjubkan itu menyapu seluruh tempat kejadian, mengejutkan semua jenius, baik yang baru maupun yang lama, dari sekte Yuanshan sehingga mereka tanpa sadar mundur. Itu karena kultivasi seni bela diri Yang Chen telah mencapai puncak alam Lingwu. Selain itu, dibandingkan dengan praktisi puncak alam Lingwu biasa, ki sejati Yang Chen jauh lebih terkonsentrasi karena kekuatannya sendiri jauh melebihi rekan-rekannya dan faktor-faktor lain seperti ki sejati bawaannya. Ketika Yang Chen memperlihatkan kultivasi seni bela dirinya, seluruh tempat kejadian langsung tercengang, semua orang di sekitarnya tercengang-astonished. Tidak ada yang berani mempertanyakan kultivasi seni bela diri Yang Chen atau mengulangi kata-kata Qin Yundao lagi. Menunjukkan kemampuan bela diri seseorang selalu lebih meyakinkan daripada hal lainnya. Pada saat itu, Qin Yundao terdiam tak bisa berkata-kata. Dia tidak percaya bahwa semua yang ada di hadapannya itu benar, jadi dia tanpa sadar melirik Ruan Yunxing di antara kerumunan. Tidak, itu tidak benar. Ruan Yunxing telah bersumpah kepadanya bahwa Yang Chen memang telah meminum teh yang mengandung cacing gu tidur harum. Lalu mengapa kenyataan berbeda? Ruan Yunxing juga tampak bingung dan tidak mengerti. Mengapa hal ini bisa terjadi padahal Yang Chen jelas-jelas telah meminum teh yang disiapkannya? Tidak, itu tidak benar. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya belum pernah melihat Yang Chen minum teh itu dengan mata kepala sendiri. Bukankah semua yang dia lakukan terlalu mulus? Mengapa Yang Chen secara khusus memilihnya sebagai pemandu dan sangat menyukainya? Tidak ada yang masuk akal. Soal apa yang dipikirkan kedua orang itu, Yang Chen tidak terlalu peduli. Terkadang dia heran betapa naifnya Qin Yundao yang mengira bahwa cacing gu tidur harum yang tidak penting bisa menjatuhkannya. Pernahkah dia mempertimbangkan bahwa jika kultivasi seni bela diri Yang Chen tidak meningkat sama sekali, orang pertama yang akan mengungkapkan keraguan dan kecurigaan bukanlah dirinya, Qin Yundao. Kekuatan jiwa ilahi Mu Baiseng jauh lebih kuat darinya, bagaimana mungkin dia tidak melihat kultivasi seni bela diri sejati Yang Chen? Jika kultivasi seni bela diri Yang Chen tidak meningkat selama waktu yang begitu lama, itu akan terbongkar hanya dengan berbohong. Namun, Qin Yundao memang sangat ceroboh. Memikirkan hal itu, Yang Chen tidak perlu berkata apa-apa lagi dan dengan dingin berkata, "Qin Yundao, apa yang baru saja kau katakan? Bahwa kau akan menerima apapun yang kuputuskan." Pada saat itu, saraf Qin Yundao tegang dan dia mundur selangkah sambil berteriak, "Yang Chen, kau. Bagaimana denganku?" "Qin Yundao, sepertinya kau telah melupakan sesuatu. Aku adalah ketua sekte muda. Dan apa yang baru saja kau lakukan? Kau memfitnah ketua sekte muda ini." "Tetua Hu, Tetua Yun, menurut peraturan sekte kita, apa hukuman untuk memfitnahku?" tanya Yang Chen. "Bagi mereka yang tidak memegang posisi penting di sekte, hukumannya adalah kematian," tegas Tetua Hu. Qin Yundao hanyalah seorang murid biasa, bagaimana mungkin dia bisa memegang posisi penting di sekte tersebut? Terus terang saja, bahkan status mereka di dalam sekte Yuanshan pun tidak ada yang istimewa. Mendengar kata kematian, Qin Yundao akhirnya ketakutan. Dia panik dan matanya tertuju pada Mu Baiseng sambil berteriak, "Pamanmu, aku hanya bingung sesaat, aku salah bicara." Mu Baiseng menggelengkan kepalanya dan menatap Yang Chen. "Yang Chen, meskipun Qin Yundao memfitnahmu, itu bukan masalah besar. Mari kita lupakan saja." Yang Chen menghela napas pasrah, menyadari bahwa Mu Baiseng memiliki hubungan khusus dengan Qin Yundao. Namun, Mu Baiseng hanya mengetahui setengah dari cerita tersebut. Seandainya Qin Yundao meragukannya, Yang Chen tidak akan marah. Tetapi, Yang Chen menangkupkan tangannya dan berkata, "Pemimpin sekte, saya bisa membiarkan masalah ini berlalu, tetapi saya ingin mengajukan pertanyaan kepadanya." "Tidak masalah, silakan bertanya," jawab Mu Baiseng. Qin Yundao juga membelalakan matanya, penasaran dengan apa yang ingin ditanyakan Yang Chen kepadanya.
Saat itu, Yang Chen meletakkan tangannya di belakang punggung, nadanya kaku. Tiba-tiba, jiwa ilahinya langsung memasuki tubuh Qin Yundao dan mengganggu jiwa Qin Yundao. Kemudian dia bertanya, Qin Yundao, mengapa kau ingin mencelakaiku dengan cacing gu tidur harum? Bagaimana kau tahu? Qin Yundao terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata dengan lantang. Namun begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Tidak, itu tidak benar. Dia sama sekali tidak terpikir untuk mengatakan itu. Dia menatap Yang Chen dan tiba-tiba merasa bahwa semuanya telah direncanakan olehnya. Mu Baiseng melihat semuanya dengan jelas dari samping. Dia melihat Yang Chen menggunakan jiwa ilahinya untuk mengganggu Qin Yundao, tetapi itu bukan masalah besar. Metode seperti itu umum, mengandalkan penekanan murni dari kultivasi seni bela diri, menggunakan teknik rahasia jiwa ilahi untuk mengganggu lawan, dapat membuat mereka bingung sesaat dan mengakui kebenaran. Dengan kata lain, apa yang baru saja dikatakan Qin Yundao adalah benar. Cacing gu tidur yang harum. Tidak heran jika Yang Chen sangat marah. Dengan mengingat hal itu, Mu Baiseng menatap Qin Yundao dengan dingin dan memarahi. Qin Yundao, kau benar-benar membuatku terkesan. Aku benar-benar meremehkanmu. Ketika aku berjanji kepada ayahmu bahwa aku akan menjagamu dengan baik, aku tidak pernah menyangka kau akan menyimpan niat jahat seperti itu. Pemimpin sekte, ini semua fitnah Yang Chen. Anda tidak boleh mempercayainya. Jangan percaya padanya. Aku benar-benar telah dijebak. Qin Yundao sangat cemas hingga air mata mengalir dari matanya. Kurung dia di penjara bawah tanah sekte. Mu Baiseng melambaikan tangannya, akhirnya mengambil keputusan tegas. Memang benar, Qin Yundao memiliki hubungan dekat dengan salah satu teman lama Mu Baiseng dan dipercayakan kepadanya. Namun, dengan perilaku Qin Yundao seperti ini sekarang, bagaimana dia bisa memenuhi kepercayaan teman lamanya itu? Apapun yang terjadi, hukuman ini tidak bisa dikompromikan. Sepertinya semua ini gara-gara toleransiku, Qin Yundao sampai berpikir dia bisa melakukan apa saja. Mu Baiseng menghela napas. Dia selalu menutup mata terhadap tindakan Qin Yundao, tidak pernah menyangka bahwa ini akan menyebabkan bencana besar dan menumbuhkan karakter seperti ini pada Qin Yundao. Sekarang, Mu Baiseng harus membuat Qin Yundao menyadari bahwa perbuatan salah akan dihukum. Bab 400. Di Sekte Yuanshan, perintah Mu Baiseng adalah langit dan bumi. Begitu kata-katanya selesai, seseorang segera maju dan membawa Qin Yundao pergi. Qin Yundao mencoba berteriak dan membantah, tetapi tidak ada yang mendengarkannya lagi. Mu Baiseng benar-benar telah mengambil keputusan dan memenjarakannya di ruang bawah tanah untuk merenungkan kesalahannya. Reputasi Qin Yundao di Sekte Yuanshan tidak baik. Begitu dia dijebloskan ke penjara bawah tanah, desas-desus dan diskusi pun muncul, menunjuk ke arah tempat Qin Yundao di penjara. Ini adalah contoh nyata bagaimana semua orang ingin memukul tikus yang menyeberang jalan. Aku tidak menyangka Qin Yundao begitu jahat, menggunakan cacing gu tidur harum untuk mencelakai Tuan Muda Sekte. Apa itu cacing gu tidur wangi? Kau tidak tahu apa itu cacing gu tidur harum. Itu adalah metode yang sangat jahat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Jika seseorang terpengaruh oleh cacing gu tidur harum, jalur seni bela diri mereka akan terputus sepenuhnya. Qin Yundao ingin membunuh ketua Sekte Muda. Tuan Muda Sekte sungguh beruntung karena tidak dimanfaatkan oleh Qin Yundao. Jika tidak, bakatnya yang luar biasa akan hancur dalam sekejap. Itu terlalu jahat, sama sekali mengabaikan hubungan antar sesama murid. Saat ini, dengan jatuhnya Qin Yundao, banyak orang tentu saja tidak keberatan memuji Yang Chen. Ruan Yunxing, yang berada di tengah kerumunan, merasa ngeri ketika melihat Qin Yundao jatuh. Dia adalah andalan terbesarnya, pendukung terbesarnya. Dia sedikit bingung, bertanya-tanya bagaimana Yang Chen mengetahui tentang cacing gu tidur harum. Memikirkan hal itu, Ruan Yunxing tiba-tiba bergidik. Dia tahu bahwa jika Yang Chen benar-benar menemukan masalah cacing gu tidur harum, dia akan benar-benar terbongkar. Dia harus pergi sekarang, mencari alasan untuk pergi keluar sekte untuk melakukan suatu tugas, melarikan diri jauh, dan tidak pernah tinggal di Sekte Yuanshan lagi. Dengan pemikiran itu, Ruan Yunxing segera memutuskan untuk pergi. Namun, tepat saat dia hendak pergi, Yang Chen tiba-tiba berkata dengan tenang, "Kakak Ruan, Anda mau pergi kemana?" Melihat Ruan Yunxing pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yang Chen tersenyum tipis. Ruan Yunxing cukup cerdas, karena tahu bahwa sebaiknya ia pergi sekarang. Tetapi, mungkinkah dia benar-benar lolos? Tubuh Ruan Yunxing bergetar hebat, dan dia menolehkan lehernya yang kaku, berkata dengan senyum pahit, "Adik Yang Chen, apa maksudmu dengan ini? Sampai kapan kau berniat terus berpura-pura, Kakak Ruan?" Tanya Yang Chen dengan tenang. "Saat itu, kau memasukkan cacing gu tidur harum ke dalam tehku. Untungnya, aku berhati-hati, kalau tidak aku akan jatuh ke dalam perangkap Qin Yundao dan masa depanku akan hancur." Mendengar ucapan Yang Chen, Mu Baiseng menyipitkan matanya dan menatap Ruan Yunxing. Ia penasaran mengapa Yang Chen menargetkan seorang murid biasa, dan sekarang ia memahami keseluruhan ceritanya. Namun, yang membuatnya tersenyum getir adalah Qin Yundao dan Ruan Yunxing masih berusaha bersaing dengan Yang Chen. Yang Chen telah menghitung semuanya dan melihat semuanya dengan jelas, menunggu kedua ular itu keluar dari lubang mereka. Begitu mereka keluar, itu akan menjadi akhir bagi kedua ular tersebut. Ruan Yunxing masih ingin berpura-pura, tetapi dia segera menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Jika Yang Chen menyebut namanya, bagaimana mungkin dia tidak akan mengetahuinya?
Ruan Yunxing tidak sepenuhnya bodoh. Begitu mendengar kata-kata Yang Chen, dia segera berlutut dan menangis terseduh-seduh, seolah-olah dia telah menderita kesedihan yang mendalam. Adik Yang Chen, aku sempat dirasuki setan. Sebenarnya, itu semua dipaksakan oleh Qin Yundao. Aku tidak bersalah dan tidak sengaja. Ruan Yunxing menyeka air matanya, menangis dan terisak-isak. Penampilannya yang menyedihkan memang sangat memilukan. Sayangnya, Yang Chen mengenal Ruan Yunxing terlalu baik. Sejauh mana? Dia tahu bahwa kemampuan Ruan Yunxing untuk berpura-pura sangat hebat. Ada kalanya dia hampir tertipu olehnya. Kini Ruan Yunxing sedang berpura-pura, membuatnya mudah dipercaya oleh orang lain. Bahkan murid-murid lain pun tak sanggup menyaksikan hal itu. Tetua Hu berhati lembut dan tak kuasa berkata, "Tuan Muda Sekte, saya mengenal Ruan Yunxing. Dia baik hati, rendah hati, sederhana, dan jarang menimbulkan masalah. Mungkin ada rahasia tersembunyi dalam masalah Qin Yundao. Mengapa tidak membiarkannya berbicara dan melihat apa yang sebenarnya terjadi?" Karena Tetua Hu berkata demikian, mengapa tidak menggunakan teknik pengguncang jiwa padanya dan melihat apa kata-kata sebenarnya? Yang Chen tersenyum, mengetahui bahwa Tetua Hu telah melunakkan hatinya karena kepura-puraan Ruan Yunxing. Orang lain mungkin tertipu oleh kepalsuan Ruan Yunxing, tetapi Yang Chen tidak akan tertipu. Tetua Hu ragu sejenak mendengar kata-kata Yang Chen, tetapi kemudian tersenyum getir dan berkata, "Baiklah." Sesaat kemudian, dia menggali jiwanya dan menyelimuti jiwa Ruan Yunxing tanpa menunggu Ruan Yunxing berbicara. Dia menggunakan kultivasi seni bela diri yang kuat untuk menekan Ruan Yunxing, membuatnya kehilangan kendali atas jiwanya dan tampak linglung. Yang Chen bertanya, "Ruan Yunxing, apa hubunganmu dengan Qin Yundao?" "Aku merayu Qin Yundao 7 atau 8 tahun yang lalu. Saat itu, Qin Yundao hanyalah seorang remaja yang belum dewasa. Mudah bagiku untuk memikatnya dan mempermainkannya seperti boneka." Ruan Yunxing berkata dingin, penuh kebanggaan dalam ucapannya, seolah-olah dia puas dengan pencapaiannya. Lalu, Ruan Yunxing menjilat bibirnya, "Aku sangat menyadari bahwa Qin Yundao adalah anak kesayangan Mu Baiseng, jadi aku memanfaatkan masa mudanya dan mulai melatihnya. Qin Yundao tidak terlalu pintar, dan dengan pelatihan yang cermat dariku, hanya butuh 1 tahun baginya untuk sepenuhnya patuh dan mengikuti setiap perintahku. Aku merasa dia terlalu enggan untuk bersaing memperebutkan kekuasaan. Dengan dukungan khusus dari Mu Baiseng, siapa yang bisa menyainginya? Benar saja, dia mendengarkan nasihatku dan bersaing memperebutkan sumber daya di dalam sekte. Seperti yang kuduga, Mu Baiseng merawatnya, dan sejumlah besar sumber daya mengalir ke tangan Qin Yundao. Kultivasi seni bela diri Qin Yundao berkembang pesat. Harus kuakui bahwa Qin Yundao memiliki bakat, tentu saja, itu juga karena pelatihan dariku." Senyum Ruan Yunxing semakin angkuh, jadi, ketika kompetisi seleksi jenius dimulai, aku menyuruhnya untuk ikut serta. Dengan levelnya, mendapatkan peringkat tinggi seharusnya bukan masalah. Tapi siapa sangka dia begitu tidak berguna, tidak hanya gagal mencapai peringkat yang baik, tetapi saat kembali, Yang Chen tiba-tiba muncul dan menggantikannya.